Bapak Ibu Saudara, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Aku Hendak Bersyukur pada Tuhan. Ku
kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Lawat ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Biarlah ini menjadi pengakuan kita bersama di hadapan Tuhan. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, amin, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Dengan kasih Kristus, Ibu Lili pimpin kita dalam doa pembukaan. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami bisa hadir di tempat ini karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau pagi ini ya Tuhan, kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kami di tempat ini. Bapa, kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami bersungguh-sungguh rindu kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan jalannya ibadah di pagi hari ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami, Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami serahkan tubuh, roh, jiwa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu yang ada dalam kehidupan kami luar biasa kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhanku Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Biarlah pagi hari ini kita mau bersukaria, bersukacita memuji Tuhan, amin. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Kita nyanyikan wajah berseri.
angkatlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya beri kesempatan bagi ibu saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Shalom, saudara-saudara. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada kehidupan saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Pendeta, Kokefas, orang tua saya, Papa Mama, serta adik saya, juga saudara-saudara sekalian yang sudah mendoakan saya dalam proses untuk mendapatkan seleksi itu, beasiswa itu, dari awal sampai akhir, dari awal sampai sekarang, yang senantiasa mendoakan. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kalau bahwasannya saya berhasil menyelesaikan semua tahapan seleksi yang diberikan oleh BCA. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sedikit bercerita, pada tanggal 5 Juli kemarin saya pergi ke Surabaya untuk melakukan salah satu tes, yaitu medical check up yang diadakan di laboratorium Tirta. Di sana saya dicek dari seluruh badan. Ya puji Tuhan, Tuhan berikan saya kesehatan. Saya ke sana naik sepeda motor sama papa saya. Lalu setelah selesai di medical check up, di situ petugasnya bilang kira-kira sebulan atau 2 bulan lagi itu akan keluar hasil dari medical check up itu. Lalu oke, kita pulang ke Situbondo. Nah, setiap minggu itu saya sudah hitung, kalau misalkan sebulan dari tanggal 5 mungkin keluar nanti tanggal 5 Agustus. Lalu saya setiap minggunya saya cek email, karena dari BCA tuh mesti memberikan info tuh lewat email. Jadi saya cek setiap sore itu, ada email enggak ya gitu. Kan deg-degan juga kan menunggu. Lalu kira-kira kemarin hari Selasa kemarin saya mendapatkan email dari BCA kalau diminta untuk mengirimkan rapot semester 4 untuk kelengkapan berkas. Nah, tetapi kan di sini kan belum ada kata-kata lulus gitu kan. Jadi saya kepikiran ini keterima atau disuruh ngulang lagi gitu. Jadi ya saya berdoa kalau itu semoga awal yang baik. Lalu hari Rabunya saya kirim rapotnya, karena saya tidak megang rapot hari Selasa. Saya kirim rapotnya lewat email. Lalu pada malam harinya saya mendapatkan email lagi kalau disuruh memberikan ID Line. Ya, Line itu aplikasi kayak WhatsApp gitu. Untuk katanya mau dimasukkan ke suatu grup. Nah, saya nggak tahu ini grup apa. Nah, lalu hari Kamis ya saya sekitar jam 2-an gitu. Ya kebetulan papa saya dan adik saya baru datang dari Malang. Saya mendapatkan email lagi kalau sudah dimasukkan ke dalam grup PPTI itu namanya. Nah, pas saya buka, loh kok ada announcement sama sekali, masih announcement itu pengumuman sama sekali gitu. Saya kira apa ini, grup apa? Lalu beberapa menit kemudian keluar itu ada tulisannya kalau yang di dalam grup ini semuanya sudah lolos, semua sudah berhasil menyelesaikan semua tahapan seleksi, tinggal menunggu tanda tangan kontrak belajar itu. Wah, ini saya seneng banget sampai lompat-lompat ke depannya papa itu. Karena seneng banget ya saudara,
apa ya, kalau bukan Tuhan yang bekerja nih kayaknya nggak bisa saya gitu. Jadi papa saya juga seneng dong telepon siapa aja tuh, telepon emak, telepon apa tante, ya semua berhasil. Tapi katanya papa nih jangan seneng dulu, apa dah, ini merupakan awal dari keberhasilan. Jadi harus berjuang lagi sampai nanti mendapatkan yang diinginkan. Saya juga ingin menyaksikan kalau bukan karena kuat atau gagah saya, tapi karena rohku, kata Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Mungkin masih ada lagi? Puji Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan lagu Tambah Hari, Tambah Cinta Yesus atas segala berkat dan kemurahan Tuhan yang mungkin kita alami pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dan kita renungkan setiap kata-katanya. Kita nyanyikan lagu Jejakmu Tuhan. Mari saudara, kita tetap bangkit berdiri.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini judulnya adalah melawan ketakutan. Ya, melawan ketakutan. Bagaimana sih melawan hal ketakutan ini? Kita ini kalau dihadapkan dengan hal yang mungkin menakutkan, seringkali kita takut ya Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia. Beberapa dari kita menjawab, kenapa? Karena kita ini manusia. Manusia itu terdiri dari 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Apa itu tubuh, jiwa, dan roh itu? Tubuh ini adalah hal-hal yang jasmania, ya. Jiwa adalah yang bukan jasmania, yaitu apa? Mencakup pikiran dan kepribadian. Roh ini adalah pengendali jiwa dan raga. Roh itu bertindak sebagai pikiran dan jiwa. Dalam kitab Matius 26 ayat yang ke-41. Matius 26 ayat yang ke-41. Berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, lalu saya mundur ke Matius pasal 10. Matius pasal 10 ini Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul. Ya. Di sini, di dalam ayat ini mengajarkan kita untuk mengusir roh-roh jahat, ya. Ketakutan itu bukan roh Allah Bapak Ibu Saudara. Khawatir, takut, tidak mengerti hari depan. Ketakutan ini juga merupakan virus. Kok bisa, ya? Ketakutan yang berlebihan ini juga menggerogoti stamina kita. Stamina fisik dan juga stamina mental. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita dialami rasa takut yang berlebihan, apa ya yang saya akan lakukan? Apa ya yang akan menolong saya nanti? Nah, mental yang sehat adalah kondisi batin yang tentram. Kita bisa menikmati hidup, menggunakan potensi dengan maksimal, menghargai orang di sekitar kita, berserah kepada Tuhan, ada damai sejahtera yang akan kita alami di dalam Tuhan. Kita banyak bersyukur, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Nah, seseorang menggunakan potensi dalam kehidupannya, talenta dalam kehidupannya. Seseorang juga mencapai kepuasan hidup. Contohnya, ya, ada seseorang suka di bidang tertentu, dia menggeluti ini sampai berhasil. Nah, orang yang mentalnya sehat menghargai orang di sekitarnya, termasuk memahami perbedaan yang ada, dan juga nggak memaksakan orang lain mengikuti pendapatnya sendiri. Misal Bapak Ibu Saudara bilang, ya kan, ilustrasi, makanan manis itu enak loh. Nah, menurut saya makanan asin itu enak. Nah, itu namanya Bapak Ibu Saudara selera, ya. Nah, itu orang yang mentalnya sehat. Ilustrasi seperti itu.
Tuhan melakukan yang terbaik di segala kondisi kita. Nah, sedangkan sebaliknya orang yang mentalnya sakit seperti apa? Punya suasana hati yang gelisah, pikiran buruk, emosi tidak terkendali. Biasanya apa? Agak susah tidur, mau tidur banyak pikiran, ya kan? Stres, gelisah, produktivitas menurun. Mungkin secara pekerjaan juga aras-arasan, malas. Nah, stres itu merupakan tekanan mental, ya. Orang yang sehat lebih bisa menikmati hidup. Nah, balik lagi ke pasal 10, perikopnya di sini Yesus memanggil ke-12 rasul. Ayat yang pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Di sini apa? Tuhan Yesus itu menginginkan semua pengikutnya, Bapak, Ibu, saudara dan saya berperang melawan kuasa-kuasa kejahatan dengan mengusir roh-roh jahat, ya, dan menyembuhkan orang sakit. Ini juga disebut dalam apa? Peperangan rohani, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dalam Matius 10 ayat 30. Matius 10 ayat 30 mengatakan apa? Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Artinya apa? Begitu luar biasanya, ya. Tuhan kita, Allah kita itu begitu luar biasanya. Dia itu sanggup memperhatikan setiap bagian dari hidup kita secara tak terhingga, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai detail, ya. Bahkan sampai detail hal terkecil dalam kehidupan kita. Tidak ada yang terlalu kecil untuk lewat dari hadirat Tuhan, itu tidak ada. Tidak ada masalah yang terlalu sepele untuk dibawa ke hadapannya. Demikian perhatian Tuhan terhadap kita. Allah itu tidak hanya menciptakan kita, tetapi juga menopang, ya, Bapak Ibu Saudara. Menopang dan memelihara kita setiap saat. Alangkah baiknya kita ini memahami Tuhan itu memperhatikan setiap detail dari kehidupan kita. Bahkan biasanya perkara yang luput dari perhatian kita ini loh, Bapak Ibu Saudara. Kita pasti sungguh terhibur saat mengetahui Bapa kita ini maha bijaksana, penuh perhatian menopang kita. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Allah memperhatikan setiap kebutuhan kita. Dalam Matius 10 ayat yang 31, Matius 10 ayat 31 berbunyi seperti ini. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Semua manusia, ya, pernah mengalami rasa takut. Bahkan dalam Alkitab loh diceritakan beberapa tokoh rohani mengalami rasa takut yang sedemikian besar. Yang pertama siapa? Abraham, ya. Abraham itu pernah takut dibunuh Abimelek. Dalam Kejadian pasal 20, Bapak Ibu Saudara. Abraham pernah takut dibunuh Abimelek karena apa? Kecantikan istrinya. Abraham itu terus berpura-pura mengaku Sarah ini saudaranya. Kayak gitu. Kejadian pasal 20 ayat 2. Oleh karena Abraham telah mengatakan Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Dalam Kejadian 20 ayat 2. Nah, setelah Abraham berdoa kepada Tuhan, ya, dalam Kejadian pasal 20 ayat 17 dan 18, lalu Abraham berdoa kepada Allah dan
Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Kenapa? Sebab ayat pasal 20 ayat 18, sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abram itu. Itu contoh yang pertama. Ya. Contoh yang kedua, Nabi Elia lari, Bapak Ibu Saudara, dikejar Isabel yang akan membunuhnya berkaitan pembantaian 450 Nabi Baal dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga. Ya. Dan juga Daud ketika melarikan diri ke Gad, lari dari kejaran Saul sampai harus berpura-pura Daud ini seperti orang gila karena takut akan dibunuh Akis ya di wilayah Filistin. Hal yang sama mungkin juga menimpa kita, Bapak Ibu Saudara, di mana rasa takut itu seolah-olah melebihi iman kita. Bagaimana sih kita ini menyikapi rasa takut itu? Yang pertama, rasa takut itu manusiawi, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena menjadi bagian hidup dari manusia. Yang kedua, rasa takut dalam batasan normal akan menghindarkan manusia dari bahaya. Yang ketiga, nah ini yang bahaya, rasa takut yang berlebihan ya, akan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan kita. Dalam ketakutan seringkali seseorang ini takut ya, tidak berani melakukan apapun kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Ketakutan adalah senjata iblis ya untuk melemahkan iman orang percaya. Kembali lagi tujuannya, bagaimana sih kita ini untuk mengatasi rasa takut ini? Kita perlu percaya, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, roh ketakutan itu tidak berasal dari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Yang kedua, kita ini tidak sendirian, Bapak Ibu Saudara, ya. Sebab Tuhan menyertai kita. Immanuel, artinya apa? Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yang pertama tadi, roh ketakutan tidak berasal dari Tuhan ya, dicatat. Roh ketakutan tidak berasal dari Tuhan. Yang kedua, kita ini tidak sendirian, Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan menyertai kita. Yang ketiga, dalam ketakutan kita perlu berseru sama Tuhan. Ya, yang ketiga, dalam ketakutan kita berseru kepada Tuhan. Mazmur 118 ayat 5 sampai 6 mengatakan seperti ini. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, poin yang keempat adalah serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah, Bapak Ibu Saudara. Nah, pesan penting di sini adalah yang pertama, memiliki iman. Iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan.
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Hal apa sih yang menguji iman kita ini? Ya tadi, masalah, problem, kita semakin undur atau kita semakin maju ketika Tuhan Yesus ini hadir dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu yakin Bapak Ibu Saudara, kalau kita beserta dengan Tuhan di awal ya, yang mengakhiri itu ya Raja segala raja. Amin Bapak Ibu. Kenapa kok kita itu perlu mengawali segala sesuatu dengan doa? Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Ya Bapak Ibu. Cara melakukan iman gimana sih? Sambil berdoa sama Tuhan Yesus. Kita perlu memikirkan perkara bebas, memikirkan perkara sembuh. Tetap percaya dengan kuasanya sampai mujizat itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Mengatakan, dalam nama Yesus aku sembuh. Dalam nama Yesus aku pulih. Dalam nama Yesus mujizat terjadi. Dalam nama Yesus aku bebas. Ya, ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan segala dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Haleluya, percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya Bapak Ibu Saudara, percaya saja ya. Dan poin yang kedua apa? Berhenti mempercayai propaganda iblis. Propaganda ini apa? Serangkaian pesan dengan tujuan dapat mempengaruhi pendapat seseorang, tindakan masyarakat atau sekelompok orang mungkin. Nah, dalam propaganda ini juga ada dua hal, yaitu intimidasi dan kontrol freak. Ya. Intimidasi juga kerap disamakan dengan gertakan, ancaman. Mungkin karena seseorang tahu kita lemah, kita ditindas ya. Seperti itu. Nah, kontrol freak ini apa? Menggambarkan seseorang yang ingin mengontrol dalam banyak hal di sekitarnya agar sesuai dengan kemauannya. Nah, mungkin mereka akan resah ketika hal tersebut tidak sesuai dengan kemauannya, seperti itu. Lalu poin yang nomor 3 adalah lawan ketakutan dan kecemasan dengan doa. Bapak Ibu Saudara, lazim memang manusia mengalami rasa takut dalam kehidupannya, takut terhadap ketidakpastian, takut terhadap wabah penyakit dan berbagai macam ketakutan yang lain. Namun pada saat kita mengalami semuanya itu, kita ini harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus percaya dan berserah mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Amin ya Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 12 ayat 9a. 2 Korintus 12 ayat 9a. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku, turun menaungi kita.
Ya, pemain musik silakan maju ke depan. Yang paling utama ini apa Bapak Ibu Saudara? Yang paling utama hubungannya kita dengan Tuhan itu loh. Relasinya kita dengan Tuhan itu loh harus intim. Sehingga apa? Kita ini mempercayai Tuhan di atas segalanya. Menyerahkan hidup kita kepadanya. Saat kita berserah kepada Tuhan. Ku tahu rancanganmu bukanlah rancangan kecelakaan ya. Nah, saat kita berserah kepada Tuhan bahwa rancangannya itu adalah baik Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kita ya. Khotbah ini tidak saya panjangkan Bapak Ibu Saudara. Silahkan menutup Alkitabnya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku, Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Menyenangkanmu, saya undang Bapak Henry untuk maju ke depan doa. Kamu senangkan
yang ada di dalam sorga, kami bersyukur di pagi hari ini ya Bapa, Engkau menguatkan kehidupan kami dan iman kami, supaya kami tidak pernah takut, karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Oh, terima kasih ya Bapa, terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan sebagian daripada sabda-Mu. Kau berkati kehidupannya di masa mudanya, Kau berkati kehidupannya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau Bapa. Kami percaya dan kami yakin kami sudah pulang tidak dengan sia-sia, tapi kami pulang dengan suatu kesukaan. Kami sudah dikuatkan oleh iman kami, oleh firman-Mu melalui firman pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang heran. Amin. Waktunya kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian, Allah kita heran dan besar. Seminggu ke depan, hari Jumat ada doa malam di gereja dimulai jam 7 sampai jam 8. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama meluangkan waktu untuk 1 jam aja berdoa bersama di tempat ibadah kita. Hari Sabtu jam 5 sore ada komsel remaja di gereja. Hari Minggu pagi jam 9 ibadah anak-anak sekolah minggu. Sore harinya jam 4 ada ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus yang menjadi WL Bapak Febri, Singer, Saudari Arin dan Saudara JJ, Aser, Bapak Ibu Mona dan Ibu Lili, kolektor Ibu Ruth, LCD Lionel, video Saudara Alfon, video Anak Altan, musik Saudara Theo, Bapak Stefanus dan Saudara Yason. Firman Tuhan akan disampaikan oleh
Bapak Pendeta Samuel Yucin dari Sumber Beringin. Pelayan Perjamuan Kudus Bapak Febri dan Bapak Adi Wiarto. Kita berdoa buat yang berulang tahun, Bapak Akin tanggal 25 dan Ibu Icu tanggal 28. Kita juga berdoa buat para lansia supaya di masa tuanya Tuhan tetap memelihara dan memberikan sukacita di dalam hatinya masing-masing. Pengumuman lain tidak ada, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kita nyanyikan pujian ini rasanya aja 2 kali, kemudian Ibu Gembala akan tutup dalam doa dan mohon berkat buat kita semua. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau baik untuk kami semuanya, tidak satu pun di antara kami yang Kau lewatkan. Kami diberkati Tuhan. Pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami telah mempersembahkan ujian syukur kepadamu, dan kami boleh melayani Tuhan. Engkau juga memberkati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengatakan jangan kami khawatir, karena kami miliki Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang detail, tahu persis keadaan hidup ini. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami menghargai akan adanya Yesus Kristus Allah kami. Kami tidak memberi kesempatan mengidolakan yang lain, tetapi kami mengidolakan Tuhan Yesus. Itulah Allah kami yang hidup. Terima kasih Yesus. Engkau memperhatikan baik tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami juga mau Tuhan tetap berwaspada untuk mengontrol hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami perlu tubuh kami sehat, roh kami sehat, jiwa kami sehat.
Tuhan, terima kasih, ajarkan kami untuk mencari yang rohani lebih dari yang jasmani, lebih mempercayai Engkau Tuhan, karena orang hidup tidak hanya oleh yang jasmani, yang hanya alami saja, tetapi oleh firman Tuhan. Terima kasih, Engkau berkati kami semuanya. Apapun yang sedang kami pergumulkan, kami percaya kami memiliki iman kepada Tuhan. Kami tidak mau mendengar bisikan propaganda iblis yang sering melemahkan, dan kami tetap berdoa percaya kepadamu Tuhan. Justru dalam kelemahan, firman Tuhan berkata, kasih karuniaku itu cukup bagimu. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Inilah sebabnya Tuhan, kami menyadari bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi oleh Roh Kudus, oleh Roh-Mu saja Tuhan. Ampuni, seringkali kami mengabaikan hal-hal yang rohani, kami menyepelekan. Ampuni Tuhan, ampuni. Kami mohon kemurahan Allah, bangkitkan semua iman kami yang ada di sini. Kami percaya, haleluya. Terima kasih Yesus. Saat ini kami juga berdoa, bagi saudara-saudara kami yang mendapatkan kemurahan Tuhan, ulang tahun, yaitu Bapak Akin, Ibu Icu. Tuhan, dengan pertambahan usia ini kami boleh lebih mengasihi Tuhan. Dimanapun berada, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih, Engkau juga berkati para lansia. Dimanapun mereka berada dalam kondisi yang lemah sekalipun, Engkau tahu Tuhan. Engkau berkati di masa tua mereka semuanya. Biarlah kami yang muda-muda boleh mensupport, mengingatkan, mendukung dalam doa untuk orang tua kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga rencana Ibu Heni yang akan ke Surabaya tanggal 5 nanti, mungkin dengan waktu yang lama karena menemani anaknya melahirkan, dan setelah itu akan ke Ruteng. Tuhan, Engkau tolong anakmu dimanapun berada, tetap setia kepada Tuhan. Segala jerih lelah di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih. Kami serahkan anak-anak muda yang sedang meniti karir. Tuhan, Engkau tahu satu persatu. Engkau tahu Tuhan, cita-cita mereka melebihi dari orang tua mereka, karena Engkau mengerti detail atas anak-anak kami. Terima kasih Yesus. Untuk saudara-saudara kami yang dalam kebutuhan apapun, persiapan apapun, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau tidak meninggalkan. Terima kasih Bapak. Dan saat ini, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya damai sejahtera Yesus Kristus ada bersama, dan Engkau menyertai. Jauhkan, singkirkan dari segala mara bahaya, rintangan, sakit penyakit. Tuhan, kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Tuhan beserta keluar masuk dimanapun anak-anak-Mu berada. Terima kasih, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kami semuanya. Dan kami pulang bersama-sama dengan damai sejahtera Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, selamat pagi.